Presiden menyatakan setuju rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk disahkan menjadi undang-undang. Niat pemerintah membentuk Kementerian Haji nampaknya semakin menguat menyusul pengesahan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh menjadi undang-undang. Bagaimana urgensinya, tujuannya, dan kelanjutan Kementerian Haji ini? Kita bahas ya. RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa 26 Agustus 2025. Dengan persetujuan itu pula DPR sepakat dengan usulan pembentukan Kementerian Haji. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menjelaskan penyelenggaraan haji akan terpusat dalam satu Kementerian Haji. Selain koordinasi Kementerian Haji dan Umroh juga akan mengurus seluruh infrastruktur serta sumber daya manusia dari penyelenggara haji. Adapun selama ini penyelenggaraan haji dan umroh menjadi tanggung jawab Kementerian Agama atau Kemenak. Pada awal masa pemerintahan Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto juga sudah membentuk Badan Penyelenggaraan atau BP Haji dan Umroh. Dengan disepakatinya RUU Haji dan Umroh tersebut, badan itu akan dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut soal SDM berintegritas di Kementerian Haji. Berkaitan dengan syarat atau istilahnya dapat begitu. Kenapa? Karena Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Dhanil bisa saja mengklaim soal integritas, namun hal yang tak kasat mata saat ada kementerian baru pastilah soal anggaran yang membengkak dan potensi korupsi di dalamnya. Apalagi penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun kerap diwarnai praktik korupsi. Hal ini diungkap oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Egy Primayoga. Pertama, ada beban anggaran yang bertambah, dan kedua, ada anggaran besar yang akan dialokasikan. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah anggaran besar akan selalu rawan dikorupsi, gitu ya. Jadi ada potensi korupsi yang terjadi kalau misalnya anggaran besar itu tidak diiringi dengan pengawasan yang patut. Nah, ketiga, maka akan ada posisi menteri yang lowong, termasuk jajaran pejabat lain di bawahnya, sehingga di sini potensi bagi-bagi kursi dalam Kementerian Haji ini terbuka lebar. Hal yang sama diungkap oleh Guru Besar pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo. Ia menyebut di satu sisi pembentukan Kementerian Haji ini menunjukkan kebutuhan dari pemerintah untuk memaksimalkan penyelenggaraan haji. Namun di sisi lain jika tidak dilakukan dengan hati-hati akan ada potensi pembengkakan anggaran. Menurut Eko, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini bisa mengurangi gemuknya porsi Kemenak. Dia menyarankan pemerintah lebih baik menggunakan struktur yang sudah ada sebelumnya dan lebih menekankan pada posisi fungsional dibandingkan struktural. Sahabat Kompas, apakah pembentukan Kementerian Haji urgen untuk saat ini? Bagaimana dengan anggaran dan potensi korupsi di belakangnya? Yakin pembentukan Kementerian Haji akan berdampak baik bagi penyelenggaraan haji Indonesia? Atau jangan-jangan hanya bagi-bagi kursi?